Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibbin. Mudahan kalian dipanjangan umur, disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan bercerita kisah pengarang Ratib Athos. Tubuh Al-Habib Umar memiliki postur tubuh yang sedang, wajahnya menarik dengan janggut yang lebar. Ketika seseorang melihatnya, terpancarlah kewibawaan dari dirinya, dan aroma harum yang menyertai beliau dapat tercium dengan jelas. Beliau ialah Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Ubaidullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Al-Ghalz Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alawi Al-Goyur, yang merupakan keturunan dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Imam Muhammad Sahib Mirbat, dan seterusnya melalui jalur keturunan yang panjang hingga mencakup Imam Ali bin Abi Thalib dan Batul Fatimah Az-Zahra, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Faqih Abdullah bin Umar Baubat menyatakan, nama Al-Athas diberikan padanya karena dia bersin saat masih berada dalam kandungan ibunya. Namun, menurut Al-Habib Ali bin Hasan Al-Athas, pernyataan tersebut benar, namun kabar yang paling akurat menyebutkan bahwa yang pertama kali bersin di dalam kandungan ibunya adalah Habib Aqil, yang dikenal sebagai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athas. Oleh karena itu, berita tersebut hanya dikenal oleh beliau, anak-anaknya, cucu Aqil, dan Abdullah, saudara beliau. Sementara anak cucu Sayyidina Aqil bin Salim yang lain dikenal dengan nama keluarga Aqil bin Salim. Al-Habib Ali bin Hasan menyampaikan, suara bersin terus terdengar dari perut-perut ibu dari waktu ke waktu, seperti yang dilaporkan oleh istriku, seorang wanita solehah, Syaihah binti Sahal bin Abi Bakar bin Syaiban bin Ahmad bin Ishaq. Ia menceritakan, suatu hari, ketika aku bersama Sarifah Fatimah bin Habib Muhammad Basura Ba'alawi, yang mana saat itu aku sedang hamil dengan putramu yang bernama Al-Hasan yang pertama, kami jelas mendengar suara bersin dari perutku. Al-Hasan lahir pada tahun 1147 Hijriah, namun sayangnya, ia meninggal saat masih kecil. Dalam kitabnya, Tajul Aras, Juz pertama halaman 40, Al-Habib Ali bin Husain Al-Athas menyatakan bahwa di Mekah pernah terdengar suara bersin dari seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Kejadian tersebut diakui sebagai sebuah karamah oleh kalangan Ahlus Sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab Tauhid dan Akidah mereka, berserta dalil-dalil yang terkenal yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kitabnya, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mencatat kisah yang terdapat dalam bab Al-Karamat. Hadis tersebut mengisahkan tentang seorang rahib bernama Juraij, yang oleh takdir Allah, seorang bayi bersaksi tentang diri Juraij. Penting untuk dicatat bahwa bersinnya seorang bayi dalam kandungan ibunya, seperti yang terjadi dalam kisah ini, serupa dengan kemampuan bayi berbicara setelah lahir. Kejadian-kejadian semacam ini, tidaklah sulit bagi Allah, karena Dia Maha Kuasa dan dapat menakdirkan apapun yang dikehendakinya. Ayah beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Aqil pernah mengatakan kepada Syekh Abdurrahman bin Aqil Al-Junid Bawasir, yang akrab disapa Al-Mualim, sarankan agar Anda memberikan perhatian lebih kepada Umar, karena kedua matanya tidak berfungsi. Syekh Abdurrahman menjawab, meskipun Umar tidak dapat melihat dengan kedua matanya, namun pandangan basirahnya masih terbuka karena hatinya bersinar. Sejak masa kecilnya, beliau telah menunjukkan ketekunan dalam beribadah, hidup dengan sederhana dan menjauhi kehidupan dunia. Tanda-tanda kebesaran pada dirinya sudah terlihat sejak usia dini. Beliau sering pergi ke kota Tarim dari dusunnya di Lis,
melakukan salat 2 rakaat di setiap masjid yang ada di kota Tarim, dan terkadang mengambil air dari sumur untuk mengisi kolam-kolam masjid. Selama masa kecilnya, beliau selalu mendapatkan panduan dan pengajaran dari ayahnya serta para guru seperti Al-Habib Husain, Al-Habib Hamid, dan Al-Habib Mudor. Mereka adalah putra-putra Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang sering diunjungi oleh ayah beliau, yaitu Al-Habib Abdul Rahman bin Aqil. Ayah beliau yang bernama Al-Habib Abdul Rahman bin Aqil merupakan seorang arif billah, seorang ulama yang taat dalam menjalani hukum-hukum Allah. Beliau merupakan tokoh utama di kalangan para wali, pernah menerima ilmu dan warisan spiritual dari pamannya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Sang pamannya sangat mencintai Sayyid Abdul Rahman dan juga ayah beliau, Al-Habib Aqil. Al-Habib Aqil adalah saudara sekandung dari Syekh Abu Bakar bin Salim, yang pernah disebut dengan penuh kasih oleh sang Syekh. Hanya berkat wali mastur, yaitu saudaranya yang bernama Aqil, lah yang ada di wali masyhur, yaitu dirinya sendiri. Al-Habib Abdul Rahman bin Aqil, sosok mulia dengan hati yang suci, sering mengunjungi Wadi Amed dan Wadi Kaser. Penduduk di wilayah-wilayah tersebut senantiasa menghormati dan mengagungkannya, memohon barokah darinya. Beliau memiliki berbagai karomah, termasuk suatu peristiwa di sebuah desa di Wadi Amed. Saat hujan turun lebat, beliau menyuruh unta untuk mencari tempat berteduh, sambil berjanji bertemu di desa Karan bin Atwan keesokan harinya. Namun, ketika beliau tiba di desa Karan, unta tersebut tidak ditemukan. Meskipun sang pembantu tidak dapat menemukan unta tersebut, pada keesokan paginya, unta itu kembali dengan barang-barangnya. Setelah Al-Habib Abdul Rahman wafat di kota Huraidah, Al-Habib Umar memerintahkan pembantunya untuk membantu mencari tanah yang cocok sebagai kuburan untuk ayahnya. Akhirnya, sang pembantu menemukan sebidang tanah yang ditandai dengan tiang cahaya, dan disitulah Al-Habib Abdul Rahman dimakamkan. Saat Al-Habib Umar berziarah ke makam ayahnya, beliau sering berbicara dengan ayahnya dari balik kubur. Pada umumnya, Al-Habib Abdul Rahman bin Aqil tinggal di Lis, namun sering melakukan kunjungan ke Ainat, Tarim, Wadi Amed, Al-Kaser, dan Doan. Pada akhirnya, beliau dipindahkan ke Huraisah beberapa waktu sebelum wafat, saat Al-Habib Umar mendapatkan petunjuk dari kedua gurunya, yaitu Al-Habib Husain dan Al-Habib Hamid, putra Syekh Abu Bakar bin Salim, untuk pindah ke Huraisah. Di desa Huraisah, beliau akhirnya wafat. Al-Habib Umar Al-Attas dikenal sebagai seorang yang berilmu, beramal, kutub, gauts, tokoh sufi yang suci, selalu memenuhi janji, murabi, rabani, dan dai. Beliau mengajak orang ke jalan Allah dengan pandangan yang bersih dan budi pekerti yang luhur. Beliau menggabungkan ilmu lahir dan batin. Terkenal sebagai pelindung kaum fakir, kaum janda, dan anak-anak yatim, beliau senantiasa menyambut mereka dengan gembira, memuliakan dan dudukkan pada tempat yang mulia. Hal ini membuat mereka sangat mencintai beliau. Dikenal baik oleh kalangan luas, banyak yang beristikat dengan beliau dan mengakui kedudukannya yang sangat tinggi. Meskipun demikian, beliau tetap tawadu dan merendahkan diri, menyadari bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Beliau selalu menasihati orang untuk bersabar, terutama saat menghadapi cobaan dan bencana. Kesabaran beliau tercermin dalam kedisiplinan dalam menjalankan aktivitas ibadah. Al-Habib Umar tidak pernah tidur pada separuh terakhir malam, menghabiskan waktu malam untuk mengulang bacaan doa kunut. Beliau gemar menolong fakir dan wanita yang tidak mampu.
Keberaniannya dalam menghadapi krisis mencerminkan kesabaran yang luar biasa. Beliau tidak pernah sombong kepada siapapun, duduk di mana saja tanpa membedakan tempat baik atau buruk. Tidak pernah menempatkan diri di posisi lebih tinggi atau menonjol, dan jika beliau meninggalkan tempat duduknya, beliau tidak mengklaimnya kembali jika sudah diduduki orang lain. Tidak pernah mendekati kaum penguasa adalah salah satu ciri karakter beliau. Beliau selalu mengikuti jejak perjalanan para sesepuh terdahulu, termasuk tokoh Ba'alwi seperti Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ibnu Ali Ba'alwi, Syekh As-Segaf, Al-Aidrus, Syekh Abu Bakar Ibnu Salim, dan tokoh-tokoh lainnya. Thariqah mereka menekankan penutupan diri, tawadu, menahan diri dari hawa nafsu, lemah lembut, dan tidak ingin dikenal atau menonjol diri. Mereka yakin bahwa kebaikan hanya dapat dicapai melalui anugerah dan kemurahan Allah. Sifat-sifat ini tetap diikuti oleh anak cucu mereka, terutama para wali yang memiliki kedudukan, ilmu, dan antusiasme dalam beramal kebajikan serta beribadah. Pokoknya, Al-Habib Umar senantiasa meneladani budi pekerti para sesepuh yang soleh. Beliau selalu berpegang pada budi pekerti yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, dan sesungguhnya engkau di atas budi pekerti yang agung. Dalam meningkatkan frekuensi ibadah wajib dan sunnah, beliau mengikuti petunjuk yang diuraikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya terkait rubul ibadat. Begitu juga, jika beliau ingin mengikuti sunnah-sunnah, memperbaiki niat, dan motivasi, beliau merujuk pada petunjuk Imam Ghazali dalam rubul adat di dalam kitab Ihya. Jika beliau berusaha menjauhi budi pekerti dan perilaku yang tidak baik, beliau mengikuti nasihat Imam Ghazali dalam Rubul Muhlikat di kitab Ihya. Untuk mengamalkan akhlak yang diridai oleh Allah, beliau merujuk pada petunjuk Imam Ghazali dalam Rubul Munjiyat di dalam kitab Ihya, serta mencari tambahan keterangan dari buku-buku lain. Beliau selalu tampil gembira dan tersenyum kepada semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, sehingga setiap orang merasa sebagai bagian dari keluarga beliau. Al-Habib Umar selalu menyambut semua orang dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun dihadapkan pada banyak persoalan, beliau bersabar dan menyayangi semua orang, termasuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kecil. Beliau pernah berwasiat, jika tidak bisa menyenangkan anak kecil dengan memberi sesuatu, berikanlah kepada mereka bahkan sebuah batu kerikil berwarna merah, agar mereka merasa gembira. Beliau dengan sukarela memenuhi segala permintaan orang dan bersedia mengatasi kesulitan mereka dengan harapan dapat membahagiakan keluarga yang dibantu. Terkadang beliau bahkan memaksa diri untuk mengunjungi rumah-rumah mereka, meskipun ada murid yang menyampaikan bahwa beliau sudah berhalangan karena usia lanjut yang cukup memberatkan. Namun, beliau menjawab, kami mengunjungi rumah-rumah mereka untuk kebaikan dan kemaslahatan mereka, dan kami berharap dari Allah, setiap rumah yang kami masuki akan mendapatkan ampunan dari Allah bagi penghuninya. Jika ada dua orang yang menghadiri majelis Al-Habib Umar, beliau akan menanyakan siapa di antara mereka yang lebih tua. Setelah diketahui, beliau akan mempersilakan yang lebih tua duduk di sebelah kanan beliau, sementara yang lebih muda di sebelah kiri, sebagai bentuk penghormatan sesuai dengan usia mereka masing-masing. Keduanya kemudian disuguhkan dengan kegembiraan luar biasa, dan Al-Habib Umar berinteraksi dengan mereka sesuai dengan kemampuan berpikir masing-masing. Akhlak seperti ini membuat semua orang terkesan dan budi pekerti beliau sering diacungi jempol oleh banyak orang.
Al-Habib Umar secara rutin mengunjungi Wadi Amed dan Al-Kasar dengan tujuan mengajak penduduknya ke jalan Allah dan memediasi perselisihan di antara mereka. Dalam rangka ini, beliau mengorbankan banyak harta dan tenaga. Beliau menunjukkan kesabaran yang luar biasa terhadap mereka yang memiliki sifat keras, hampir tidak pernah marah kecuali ketika larangan Allah diabaikan. Jika hal itu terjadi, beliau dapat menunjukkan kemarahan melalui ekspresi wajahnya. Al-Habib Umar senantiasa menganjurkan manusia untuk rajin mengerjakan amal-amal ibadah dan menghadiri sholat Jumat dan jamaah. Beliau selalu menganjurkan perbuatan baik dan melarang perbuatan mungkar. Beliau tidak mau masuk ke dalam rumah yang pemiliknya suka berbuat kemungkaran dan tidak mau menghadiri undangan mereka, sampai mereka mau berubah kebiasaan mereka. Al-Habib Umar secara rutin mengunjungi Wadi Dowan sejak awal dan tidak pernah meninggalkan kebiasaan tersebut hingga akhir hayatnya. Beliau pernah melakukan perjalanan ke Wadi Dowan dari Al-Lis, mengendarai unta, dan ditemani oleh Al-Faqih Ahmad Ibnu Muhammad Bajamal Al-Asbuhi. Dalam salah satu kunjungannya ke Wadi Dowan, beliau mengunjungi Syekh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Nu'man Al-Hajrain di desa Hajrain. Syekh Ahmad kemudian bergabung dengan beliau menuju Koidun untuk berziarah ke makam Syekh Said Ibnu Isa Alamudi. Dikarenakan seringnya berpergian untuk berdakwah dan mendamaikan orang, Al-Habib Umar Al-Attas pernah menyatakan, "Sesungguhnya aku di dunia ini seperti orang asing, sehingga tidak wajib bagiku untuk melaksanakan sholat Jumat di suatu desa pun." Beliau lebih memilih mengendarai keledai sebagian besar waktu, bahkan di tengah hari yang sangat panas. Setiap kali berperjalanan, beliau selalu membawa kitab Ar-Risalah, karya Imam Al-Qushairi di satu tangan, sementara tangan yang lain memegang kitab Al-Awarifu Al-Marif dan buku-buku semacamnya yang menjadi benteng bagi para tokoh sufi. Al-Habib Umar selalu memanfaatkan waktunya untuk berdiskusi tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan, bahkan beliau suka menghabiskan satu malam penuh untuk keperluan tersebut. Terkadang, ketika waktu fajar tiba, beliau masih tetap menerangkan berbagai hakikat ketuhanan kepada murid-muridnya. Tidak ada satu waktu pun yang dilewatkan beliau tanpa beribadah, menimba ilmu, atau mendengarkan bacaan. Jika ada kelompok orang duduk bersama beliau di malam hari, beliau melayani mereka sampai pembubaran, dan setelah itu beliau bertanya kepada Syekh Ali Baras, apakah masih ada orang lain selain kita? Jika jawabannya tidak, beliau akan menyuruh, ambilkan kitab itu untuk kita baca bersama. Al-Habib Umar tidak pernah mengkhususkan membaca atau mengajar suatu kitab tertentu. Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas berkata, pada suatu hari, aku pergi bersama ayahku, tanganku yang satu memegang tali kendali kendaraan beliau, sedangkan tanganku yang satu memegang sebuah kitab, sedangkan beliau menyampaikan kepada kita berbagai cabang ilmu lewat lisan beliau. Hal itu bagaikan sebuah air yang mengalir dengan derasnya. Ketika kami katakan kepada beliau, mengapa engkau tidak izinkan kami membaca atau belajar sebuah kitab kepadamu? Maka beliau berkata, terimalah sesukamu ilmu yang sedang mengalir dari satu wadah, meskipun tanpa sebuah kitab. Beliau berkata kepada seorang guru, ajarkan anak-anakku untuk membaca kitab karya tulis Syekh Abu Amru. Al-Habib Umar sangat memperhatikan pendidikan saudara-saudaranya yang masih kecil, terutama setelah kehilangan ayah mereka. Beliau dengan tekun mengajar mereka, khususnya dalam memahami Al-Quran. Al-Habib Umar mendorong mereka untuk rajin mencari ilmu dan bahkan menyuruh guru mereka untuk memberikan hukuman fisik jika mereka tidak memperhatikan pelajaran. Beliau sendiri pernah memberikan hukuman tersebut kepada saudaranya sendiri hingga berhasil membacakan Al-Quran dengan baik.
Al-Habib Umar bahkan mengirim saudaranya, Al-Habib Aqil, ke Hajrain untuk belajar dari Syekh Muhammad Ibnu Umar Al-Afif. Setelah kembali ke desa Huraisah, Al-Habib Aqil mampu mengajar, dan setiap harinya, Al-Habib Umar menghadiri majelis taklim yang dipimpin oleh Al-Habib Aqil setelah pulang dari ziarah ke makam ayah mereka. Ketika Al-Faqih Syekh Abdul Kabir Ibnu Abdul Kabir Bakois mengunjungi beliau dalam masa pembelajarannya, Al-Habib Umar memberikan semangat dengan kata-kata, "Hai, Abdul Kabir, nama telah dihidupi, maka hidupkanlah ilmu." Ucapan tersebut adalah dorongan agar Abdul Kabir rajin menuntut ilmu. Dengan anjuran dan semangat dari Al-Habib Umar, Abdul Kabir berhasil menimba ilmu sebanyak-banyaknya hingga akhirnya diakui sebagai Al-Faqih. Al-Habib Umar juga pernah meramalkan kelahiran Syekh Abdul Kabir ketika masih di dalam kandungan ibunya dan ayahnya telah meninggal dunia. Saat keluarga sedang membagi harta waris ayahnya, Al-Habib Umar menyatakan, janin yang ada di dalam kandungan ibunya ini adalah anak laki-laki, maka simpanlah bagiannya dari harta warisannya. Prediksi Al-Habib Umar ternyata benar adanya. Al-Habib Umar memberikan isyarat kepada Muhammad Ibnu Hisyan Al-Huraizi, seorang pengikutnya, untuk belajar membaca Al-Quran meskipun usianya telah lanjut. Dengan mendapat barokah dari Habib Umar, Muhammad Ibnu Hisyan diberikan kemudahan oleh Allah. Ada seorang peserta majelis taklim Al-Habib Umar yang cenderung banyak berbicara sehingga mengganggu jalannya majelis. Anehnya, ketika dilakukan pembacaan kitab, orang tersebut justru mengantuk hingga tertidur. Oleh karena itu, saat orang tersebut hadir, Al-Habib Umar berkata kepada kawan-kawan, "Ambilkan kitab dan mari kita membaca kitab itu agar orang itu diam karena mengantuk." Al-Habib Umar pernah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat kurma, rutob, sebelum kurma itu menjadi kering. Ketika disampaikan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kurma sebelum kurma itu menjadi kering, Al-Habib Umar menjawab, "Mereka itu ulama, dan kami pun ulama. Tanyakanlah kepada orang-orang miskin, apakah mereka lebih menyukai kurma yang masih basah atau yang sudah kering?" Setelah dijawab bahwa yang mereka sukai adalah kurma yang masih basah, pendapat Al-Habib Umar diterima oleh mereka dan dilaksanakan oleh seluruh penduduk desa tersebut. Sampai di sini dulu kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada salah kata, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.